salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Vera Renta Sihaan, SSTM Kep, dosen di Program Studi Kebidanan Pematang Siantar, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan. Dengan nomor NIDN 4022108401 dan NUPTK 33547626632173. Adapun latar belakang pendidikan saya adalah S2 Kebidanan, dan video ini saya buat sebagai salah satu bentuk pemenuhan persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang biasa disebut dengan PDD, UKT, PT khususnya dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Kesehatan Perempuan dan Keluarga Berencana dengan kode mata kuliah BDN 520. Mata kuliah ini dilakukan dengan pendekatan pembelajaran DAA atau Delivery, Interaction, and Assessment, di mana delivery merupakan penyampaian materi perkuliahan oleh dosen secara sistematis, terstruktur, dan mudah dipahami oleh mahasiswa dan dilakukan sesuai dengan RPS atau Rencana Pembelajaran Semester. Interaction merupakan membangun komunikasi dua arah yang afektif dan efektif antara dosen dan mahasiswa, baik secara proses pembelajaran di kelas sehingga dapat mendorong keaktifan mahasiswa dalam pembelajaran. Sementara asesmen merupakan metode evaluasi dan instrumen yang digunakan dosen untuk mengukur dan mengevaluasi capaian pembelajaran mahasiswa terhadap materi yang telah dipelajari secara objektif. Selanjutnya, izinkan saya untuk memaparkan gambaran umum mata kuliah Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana. Mata kuliah ini berada di semester 4 di D3 Kebidanan dengan bobot sebesar 2 SKS teori dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pembelajaran. Dengan mata kuliah prasyarat diharapkan mahasiswa telah menyelesaikan mata kuliah anatomi fisiologi dan komunikasi pada semester sebelumnya. Mata kuliah Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana ini membahas konsep, prinsip, dan praktik pelayanan kesehatan reproduksi sepanjang daur kehidupan serta mencakup pelayanan keluarga berencana sebagai bagian dari upaya peningkatan kesehatan ibu, bayi, dan keluarga. Mata kuliah mencakup pengertian dan ruang lingkup kesehatan reproduksi, hak-hak reproduksi, sistem dan fungsi organ reproduksi, kesehatan reproduksi remaja, kesehatan ibu dan bayi, kesehatan reproduksi pada masa prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, menopause, program keluarga berencana, metode kontrasepsi, indikasi dan kontraindikasi, efek samping dan konseling KB, serta peran bidan dalam pelayanan KB yang komprehensif, beretika, dan berbasis bukti. Untuk capaian mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menguasai keilmuan kesehatan perempuan dan keluarga berencana dan keilmuan lain yang menunjang praktek pelayanan kebidanan. Kemudian diharapkan juga mampu melakukan komunikasi, edukasi, dan konseling dalam upaya promotif dan preventif dengan media dan metode yang relevan bagi optimalisasi kesehatan perempuan, keluarga, dan masyarakat pada asuhan kesehatan perempuan dan keluarga berencana, dan diharapkan mahasiswa mampu melakukan asuhan kesehatan perempuan dan keluarga berencana dengan pendekatan manajemen kebidanan pada kesehatan reproduksi dan keluarga berencana dengan prinsip universal precaution dan patient safety di berbagai fasilitas pelayanan kebidanan dan komunitas. Adapun mata kuliah ini mencakup 9 pokok bahasan yang dipelajari, meliputi yaitu yang pertama konsep kesehatan perempuan termasuk kesehatan gender, kemudian kedua konsep kependudukan dan keluarga berencana, ketiga masalah kesehatan perempuan yang sering terjadi, 4 teknik pelayanan alat kontrasepsi, 5 evidence based dalam asuhan kesehatan perempuan dan KB, 6. Program atau kebijakan pemerintah terkait dengan kesehatan perempuan dan keluarga berencana. 7. Komunikasi, edukasi, dan konseling terkait upaya promotif dan preventif pada asuhan kesehatan perempuan dan keluarga berencana. Ke-8. Asuhan kebidanan pada kesehatan perempuan dan keluarga berencana. Dan terakhir, pendokumentasian asuhan kesehatan perempuan dan keluarga berencana. Adapun referensi utama yang dapat digunakan antara lain yang pertama,
buku Badan Kependudukan dan Keluarga Keberencanaan BKKBN tahun 2021 tentang kebijakan dan program keluarga berencana. Kedua, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2020 tentang asuhan kebidanan pada kesehatan reproduksi dan keluarga berencana Kemenkes RI. Yang ketiga, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2020 buku Kesehatan Ibu dan Anak Jakarta Kemenkes RI. Keempat, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2021 Pedoman Pelayanan Keluarga Berencana Direktorat Kesehatan Keluarga. Kelima, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2019 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja Kemenkes RI. Selain referensi di atas, mahasiswa juga didorong untuk berperan serta aktif untuk memanfaatkan jurnal penelitian terbaru berbasis evidence-based mengenai kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Untuk pembelajaran kesehatan reproduksi ini dilakukan dengan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Melalui pendekatan ini diharapkan mahasiswa dapat berperan secara aktif dalam diskusi, studi kasus, problem based learning, belajar kelompok, dan melakukan penyelesaian berbagai tugas. Perkuliahan ini dilaksanakan selama 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan tatap muka, 1 kali untuk pelaksanaan UTS, dan 1 kali untuk pelaksanaan UAS. Metode pembelajaran yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik materi yang dibahas dalam setiap pertemuan. Kegiatan perkuliahan dilakukan dengan sinkronus, dilakukan dengan tatap muka di kelas, maupun melalui platform media konferensi seperti Zoom Meeting atau Google Meet. Sementara untuk pembelajaran asinkronus, yaitu dapat dilakukan melalui platform Digivas Poltekkes Kemenkes Medan dan grup WhatsApp, di mana media tersebut untuk memfasilitasi penyampaian materi yang dapat diakses mahasiswa serta diskusi dan tugas. Evaluasi dilakukan melalui beberapa komponen penilaian, yaitu kuis sebesar 9%, kemudian tugas 35%, diskusi 17%, UTS 14%, dan UAS 25%, sehingga bobot total adalah 100%. Tugas diberikan secara berkala setiap kali pertemuan sebagai penguatan dalam materi pembelajaran. Demikianlah pemaparan singkat yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana pada program Diploma 3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Medan Pematang Siantar. Selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan video pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu yang berikan. Selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat pagi dan salam sejahtera buat adik-adik semua. Selamat pagi, Bu. Kita ketemu lagi pada hari ini di pertemuan ketiga kita dalam mata kuliah Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana. Nah, ini pertemuan kita yang ketiga. Masih ada yang ingat nggak pertemuan di minggu lalu, pertemuan kedua kita? Ya, silakan Intan. Menjawab Bu, jadi materi minggu lalu yaitu konsep kependudukan dan KB. Ya, benar ya, tentang belajar tentang konsep kependudukan dan KB. Ada yang bisa jelasin apa sih konsep kependudukan dan KB itu? Silakan Naila. Di sini Bu, seperti pengertian KB, tujuan ataupun isi permasalahan yang ada di kependudukan KB. Ya, benar ya. Jadi kita minggu lalu sudah belajar tentang satu kata kependudukan dan KB, tentang tujuan KB, manfaat KB, jenis-jenis KB, dan masalah kependudukan yang berhubungan dengan keluarga berencana. Baiklah adik-adik, kita pada pertemuan ketiga ini kita khususnya adalah membahas tentang masalah kesehatan reproduksi pada remaja dan wanita usia subur. Nah, diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini, terkhususnya adalah topik ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan isu kesehatan perempuan khususnya pada remaja dan wanita usia subur. Nah, ayo adik-adik, ada yang bisa jelasin apa itu kesehatan reproduksi? Ya, silakan Laila. Izin Bu, menurut pendapat Laila, kesehatan reproduksi adalah kesehatan yang dimana sehat secara fisik, mental, maupun lingkungan yang dimana tidak berpengaruh seperti kecacatan ataupun yang lainnya. Benar sekali ya. Sehat itu tidak hanya secara sehat fisik, tapi juga sehat secara mental. Atau ada lagi yang menambahkan?
berfungsi dengan baik. Walaupun kita sehat secara fisik, tapi organ-organ reproduksi terkhususnya dapat berfungsi dengan baik. Benar semua ya. Kita lanjut. Nah, mengapa kita perlu belajar tentang kesehatan reproduksi remaja? Karena pada masa remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa, di mana masa remaja inilah namanya growth spurt atau pertumbuhan yang cepat, ya, baik secara fisik maupun biologis. Nah, transisi biologis dan psikologis ini bisa meningkatkan risiko perilaku beresiko. Dan remaja merupakan kelompok usia rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi. Nah, adik-adik bisa kasih contoh nggak masalah kesehatan remaja yang biasanya sekarang banyak banget terjadi itu? Boleh kasih contoh apa aja? Masanya silakan Anda. Menstruasi yang tidak teratur. Oke, menstruasi yang tidak teratur. Kemudian, ya Laila, Hamil di usia dini. ya hamil di usia dini. Ada lagi yang mau kasih? Ya silakan Esa, coba jawab. Anemia. Ya anemia. Jadi tadi temannya ada yang udah kasih contoh gangguan menstruasi, hamil di luar nikah atau pernikahan dini, atau hamil yang di usia dini, kemudian anemia. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya silakan Septi. Penyakit menular seksual. Ya penyakit menular Seksual. Ada lagi tadi Juli, ya silakan. Kebutuhan yang berlebihan. Ya kemudian berlebihan. Naila, Aborsi yang tidak aman. aborsi yang tidak aman. Ya berikutlah itu masalah-masalah yang dialami oleh remaja. Nah, di sini kita khususnya bidan tenaga kesehatan berperan penting dalam pelayanan kesehatan reproduksi remaja. Dalam upaya apa? Yaitu pendekatannya promotif dan Preventif. Upaya promotif preventif ini caranya seperti apa? Melalui Menkes, penyuluhan ke sekolah-sekolah maupun kegiatan-kegiatan yang melibatkan remaja. Ya. Nah, kesehatan reproduksi tadi yang benar ya dibilang temannya adalah kesehatan baik secara fisik, mental, sosial, dan secara utuh berkaitan juga dengan fungsi dan proses reproduksi, termasuk kemampuan untuk menjalani kehidupan seksual yang aman dan bertanggung jawab. Nah, menurut WHO, remaja adalah penduduk usia 10 sampai 19 tahun, di mana remaja awal itu usia 10 sampai 13 tahun, kemudian remaja tengah usia 13 sampai 17 tahun, dan remaja akhir itu di usia 18 sampai 22 tahun. Nah, ruang lingkup kesehatan reproduksi remaja ini tadi berkaitan dengan yang adik-adik tadi bilang bahwa masalah-masalah di seputar remaja. Nah, ruang lingkup kita dalam ekspor remaja itu apa aja? Perkembangan seksual dan pubertas, kemudian pendidikan seksualitas, kemudian pencegahan PMS dan HIV/AIDS, kemudian pencegahan kehamilan tidak diinginkan, kemudian kesehatan mental dan psikososial, dan hak reproduksi remaja. Nah, mungkin salah satu yang belum disebutkan adik-adik tadi dalam kita tanya jawab adalah kesehatan mental. Juga banyak sekali masalah anak-anak remaja sekarang berhubungan dengan kesehatan mental. Nah, di sini adik-adik mungkin pada saat kita pubertas, apa yang terjadi perubahannya? Kita muncul perubahan tumbuh rambut mungkin di daerah area yang sensitif ya, pubic hair, kemudian bulu ketiak seperti itu. Kemudian kita mungkin dapat jerawat di pipi, kemudian suara juga bagi laki-laki dia akan berubah. Kemudian mimpi basah pada laki-laki dan perempuan mengalami menstruasi. Nah, perubahan psikologis tadi itu kalau perubahan fisik, kemudian perubahan psikologisnya mencari identitas diri, mencari jati diri ya. Kemudian rasa ingin tahu tinggi terhadap seksualitas. Kemudian pengaruh teman sebaya. Makanya kita harus memilih lingkungan yang baik untuk kita supaya kita juga akan menjadi baik ya. Kemudian perilaku eksperimen, maksudnya coba-coba dan
sibuk bermain, belajar, mengejar cita-cita, temenmu ada yang sudah sibuk dengan mengurus mimpinya, cita-citanya, jadi terhambat karena masalah hamil ya, yang pada saat usia yang belum tidak diinginkan seperti itu ya. Faktornya apa? Minimnya edukasi seksual. Mungkin kita di masyarakat timur mungkin edukasi seksual ini kadang tabu untuk diingatkan di dalam rumah, makanya kadang dapat infonya dari luar setengah-setengah seperti itu. Kemudian akses kontrasepsi terbatas dan tekanan sosial dan ekonomi. Dampaknya apa? Bisa BBLR, anemia, seperti tadi ada yang bilang, kemudian abortus yang tidak diinginkan, kemudian putus sekolah, dan kalau ibunya mentalnya nggak kuat bisa juga langsung stres. Kenapa? Malu seperti itu, belum siap menjadi ibu sudah menjadi ibu. Sampai di sini adik-adik ada yang mau ditanyakan? Ya silakan Sherina. Bu, izin Bu, kan Bu berdasarkan pengalaman saya ini Bu, pada saat awal-awal pertama kali menstruasi ini Bu, dalam beberapa tahun kenapa sih Bu menstruasi saya itu nggak lancar Bu? Misalnya bulan pertama saya dapat halangan, lalu bulan kedua dan ketiga saya nggak menstruasi lagi Bu, baru nanti bulan keempatnya baru menstruasi lagi, itu kenapa? Oh, berarti menstruasinya tidak teratur tiap bulan ya. Riwayat sebelumnya Sherina menstruasinya lancar. Nah, jadi kalau menstruasi kita tidak lancar itu banyak faktor penyebabnya Sherina. Salah satunya adalah minimnya aktivitas fisik, kemudian gangguan hormonal dan faktor stres. Nah, kita harus mengenali dari tiga ini mana yang lebih dominan pengaruh kita. Kalau aktivitas fisik kita kurang, berarti kita banyakkan aktivitas fisik minimal 30 menit dalam satu hari. Nah, kemudian biasanya kalau aktivitas fisik kita sudah perbaiki, pola makan sehat dan tidurnya juga sehat, hormonal otomatis juga akan membaik. Nah, apabila faktor penyebabnya adalah stres, itu tergantung manajemen diri kita untuk coping, memilah mana yang akan menjadi bahan pikiran kita, mana yang tidak perlu menjadi bahan pemikiran atau menjadi stres. Seperti itu ya, Cek? Cukup jelas? Cukup Ibu. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan Juli. Saya juga bertanya Bu, ini ada hubungannya dengan pertanyaan saya tadi juga Bu. Nah, di sini saya bertanya Bu, bagaimana cara membedakan keluhan reproduksi pada remaja yang masih mengarah pada proses menstruasi yang normal dengan yang sudah mengarah pada suatu penyakit? Oke, nah jadi begini ya, kalau untuk masalah menstruasi yang masih normal itu kita lihat angka. Nah ada juga yang masalahnya di luar kita curiga dia sudah mengarah tidak normal. Nah kalau masih masalahnya normal biasanya adik-adik punya riwayat menstruasi yang lancar. Nah ini karena faktor-faktor yang tadi, misalnya kita tidak lancar, kalau kita perbaiki dengan yang ibu bilang tadi, aktivitas, hormonal yang diperbaiki, kemudian stresnya, pola makan istirahat diperbaiki. Kalau itu tidak juga kunjung baik, sebaiknya sudah bisa untuk dilakukan konsultasi ke tenaga kesehatan seperti itu ya. Jadi ada juga yang adik-adik misalnya gangguan menstruasi, memang dari awal dia belum dapat menstruasi. Nah ini mungkin faktor penyebabnya adalah anatominya atau di faktor hormonal. Karena seperti kita ketahui faktor hormonal ini sangat dipengaruhi oleh hipotalamus. Hipotalamus kita berada di mana? Di pikiran. Jadi kalau kita ada pikiran stres itu makanya akan mempengaruhi siklus hormonal khususnya menstruasi. Cukup jelas Juli? Cukup jelas Bu.
komplikasi dan bisa mengakibatkan BDL. Nah, adapun gangguan menstruasi yang pertama adalah dismenor, amenor, menorragia, Siklus menstruasi tidak teratur, oligomenorrhea, polimenorrhea. Ada yang bisa menjelaskan dismenor itu apa ya? Ya, silakan saya. Dismenor itu bu kram atau nyeri perut pada saat menstruasi. Ya, apa namanya kita sering bisa bilang premenstrual syndrome atau PMS, nyeri haid ketika mengalami menstruasi. Kalau amenorre, ya silakan Abigail. Kalau amenorrhea itu wanita yang tidak mengalami menstruasi. Ya, berapa lama? 3 bulan. Ya, 3 bulan berturut-turut tidak mens, kita sebutnya amenorre. Menorragia apa? Ya, silakan Naila. Izin bu, haid yang berkepanjangan. Ya, haidnya banyak dan berkepanjangan. Kemudian oligomenor, ada yang tahu? Silakan Naila. Izin bu, gangguan menstruasi berupa siklus haidnya jarang ataupun tidak teratur. Jarang ya, atau dia biasa kita sebut dengan panjang siklusnya. Kalau polimenor, lawannya oligomenor. Pendek ya, siklusnya pendek. Makanya ada yang bilang sampai sebulan aku kok dapat 2 kali, padahal karena siklusnya pendek. Jadi dia 21 hari seperti itu ya. Nah, karakteristik menstruasi yang normal biasanya usia mens itu atau usia mens pertama kali dapat itu umur 10 sampai 16 tahun. Nah, biasanya siklusnya paling pendek 21, paling panjang itu 45 hari baru dia dapat mens lagi. Ya. Kemudian namanya menstruasi paling cepat 3 hari, paling lama itu 7 hari. Jumlah darah itu kurang lebih 30 sampai 80 ml dan yang sehat warnanya adalah merah gelap. Sampai di sini adik-adik ada yang mau ditanyakan lagi? Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita kerjakan dulu tugas edukasi ya. Boleh dicatat tugasnya dan kita diskusikan dalam waktu 5 menit setelah tugasnya diselesaikan. Ya adik-adik, waktu diskusinya sudah habis. Tadi Ibu sudah memberikan studi kasus untuk yang kita diskusikan bersama-sama dengan kelompok. Boleh ada salah satu adik-adik yang bisa membacakan kasusnya? Ya silakan saudari Rita. Nyonya A usia 24 tahun dengan keluhan mudah lelah, menstruasi banyak, HB 10 gram per desiliter, lila 22 cm. Ya, diskusinya boleh pertanyaannya Rita. Diskusinya, apa masalah kesehatan yang dialami, faktor penyebab, pemeriksaan lanjutan, dan asuhan kebidanan yang diberikan. Ya, terima kasih ya Rita. Boleh kita untuk diskusi pertama, apa masalah kesehatan yang dialami? Boleh salah satu adik silakan menjawab. Izin bu, yang pertama tadi keluhannya ada menstruasi banyak, itu masalah kesehatan dialami yaitu menorragia. Kemudian keluhannya terdapat HB-nya 10 gram itu anemia. Lalu yang ketiga itu ada di mana lila pasiennya 22 cm. Ya, betul ya. Benar nggak teman-teman? Benar, Bu. Masalah kesehatan yang dialami di kasus tersebut adalah yang pertama menorragi karena menstruasinya banyak, kemudian anemia karena HB-nya 10 gram per desiliter dan ibunya sudah mengeluh mudah lelah. Kemudian kek karena lilanya 22 cm. Oke, untuk pertanyaan kasus nomor 2, faktor penyebab dari kasus di atas apa ya kira-kira? Ya silakan Laila. Izin bu, kalau faktor penyebabnya seperti yang Ibu jelaskan tadi, apalagi dari studi kasus ini dia mudah lelah, menstruasinya banyak. Nah kita sudah tadi membahas yaitu salah satunya adalah ketidakseimbangan hormon, stres, dan malnutrisi. Ya, ketidakseimbangan hormon, stres dan malnutrisi. Benar banget ya. Kemudian setelah kita tahu faktor penyebabnya dan masalah kesehatan yang dialaminya, kira-kira pasien kasus ini pemeriksaan lanjutannya apa ya yang perlu dilakukan? Ya, silakan saudari Juli. Nah, tadi kan Bu Ibu udah kasih tahu itu kan ada masalahnya. Nah, pemeriksaan lanjutannya itu bisa dilakukan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan ataupun bisa juga melakukan USG. Ya. Untuk pemeriksaan lanjutannya bisa dilakukan untuk cek kesehatannya melalui USG dan konsul dengan tenaga kesehatan atau dokter. Ya, betul sekali ya. Nah, ini bagian kita nih, asuhan kebidanan
kesehatan atau PENKES ya. Tentang apa yang perlu kita PENKESkan? Ya, siklus sehat ya, dan aktivitas fisik. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sampai kita ketemu lagi di minggu depan. Ya, baiklah adik-adik, demikianlah materi kita pada hari ini. Mungkin adik-adik sebelum kita tutup kuliah pada pagi hari ini, ada yang bisa membaca kesimpulan kita pada hari ini atau mengulang kembali materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Silakan, siapa yang bisa? Ya, silakan, ada yang mungkin? Izin Bu, menurut pembelajaran kita hari ini itu kita pentingnya menjaga kesehatan reproduksi dan Bu. Ada beberapa gejala tadi yang ada dismenor, amenorre, atau menarkia, itu pentingnya kita menjaga kesehatan fisik Bu. Lalu kita bisa melihat gizi kita bagaimana, aktivitas fisik kita bagaimana untuk menjaga hal-hal tidak diinginkan terjadi. Ya, sudah bagus ya. Itulah poin penting kita pada hari ini, pembelajaran kita mengenai kesehatan reproduksi, khususnya menstruasi dan masalah pada wanita usia remaja dan wanita usia subur. Demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Untuk tugas ada yang diberikan di laman Digivas kita dan kuis yang harus adik-adik kerjakan. Silakan akses di Digivas akun adik masing-masing, dan untuk akses materi bisa adik buka juga di laman Digivas kita masing-masing. Demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Selamat pagi Bu. Demikianlah cuplikan video pembelajaran mata kuliah kesehatan reproduksi dan keluarga berencana ini. Diharapkan melalui proses pembelajaran ini, mahasiswa dapat siap dalam memberikan pelayanan, khususnya pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Semoga melalui video pembelajaran ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya dalam bidang pengajaran. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua.